bahwa kita akan tindak tegas, baik itu kepada murek maupun kepada si pembuat berita ataupun sumber beritanya. Terkait pemberitaan yang diduga berisi fitnah yang ditayangkan oleh salah satu media online di Muratara yang menuding Ikel caleg Nasdem telah melakukan penutupan jalan dan melakukan intimidasi kepada warga. Diketahui beberapa pekan terakhir ini beredar pemberitaan di media online yang berjudul Kades Suka Menang tengahi masalah Ikel dan masyarakat terkait penutupan jalan menuju kebun. Dituliskan dalam pemberitaan tersebut, tidak menemui titik penyelesaian terkait penutupan jalan tani yang dilakukan oleh Ikel caleg Nasdem. Masyarakat yang terkena imbas dengan terpaksa mengadu ke pemerintah desa Sukamenang. Mirisnya lagi, dalam pemberitaan tersebut melibatkan oknum kepala desa Sukamenang yang mengatakan sudah melakukan mediasi hingga 5 kali kepada saudara Ikel. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan tersebut, Ikel juga dituding telah melakukan intimidasi kepada warga, hingga terancam dilaporkan ke ranah hukum. Pernah kita dengar, kata-kata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Inilah yang mungkin dirasakan oleh Ikel warga desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Ikel merasa dirinya telah difitnah oleh salah satu oknum yang diduga telah rela menghalalkan segala cara untuk membuat citranya buruk di publik. Apalagi saat ini, ia salah satu caleg terpilih yang ikut berkompetisi di pemilu baru-baru ini. Ikel dengan tegas membantah terkait pemberitaan yang menuduh dirinya telah menutup akses jalan warga. Menurutnya ini adalah fitnah. Ikel mengatakan di atas lahan pribadi miliknya kini dijadikan lahan perkebunan sawit, hingga di lahan tersebut sengaja dibuatkan staking dan land clearing. Pada saat itu, saya tidak di desa, namun masih sibuk di luar guna mengikuti proses pemilu, ujarnya. Terkait dengan pemberitaan oknum Kades Sukamenang yang mengatakan bahwa sudah melakukan 5 kali mediasi dengan saudara Ikel dan tidak menemui titik terang. Namun hal tersebut langsung dibantahkan oleh Ikel. Ia mengatakan, tidak pernah saya diundang untuk melakukan mediasi sekalipun. Ia menegaskan pemberitaan tersebut adalah bohong atau hoax. Menurut Ikel, ini adalah fitnah. Saya ikut nyalek diusung oleh masyarakat. Ketika menang, saya berharap bisa mewakili suara masyarakat agar bisa berbuat lebih banyak, ujarnya. Jadi tidak mungkin saya melakukan intimidasi dan menutup akses jalan ke kebun warga yang telah dituduh dalam pemberitaan tersebut. Saya menduga ini adalah ulah oknum yang memotori salah satu media yang menyebarkan berita fitnah tentang saya, ujarnya. Atas peristiwa tersebut, Ikel melalui kuasa hukumnya Dian Berlian Sarjana Hukum mengambil sikap akan melaporkan peristiwa itu ke Polres Musirawas Utara dan melaporkan media yang diduga menyebarkan berita bohong tersebut ke Dewan Pers agar diproses lebih lanjut. Karena menurut Dian, atas pemberitaan tersebut kliennya merasa sangat dirugikan. Dari Kabupaten Musirawas Utara, 14 Maret 2024, Hoiril Ardian, tim liputan Detik TV Sumsel melaporkan. Langkah hukum ya, kita sudah koordinasi dengan klien kita, dengan keluarga kita ya, bahwa kita akan tindak tegas baik itu kepada murek maupun kepada si pembuat berita ataupun sumber beritanya. Kita besok akan membuat laporan di Polres terkait dengan 436 KUHP, fitnah yang luar biasa. Kemudian juga mungkin untuk si pelaku ini kita akan membuat laporan ITE, kemudian juga untuk murek dan wartawannya kita juga akan laporkan kode etik dan kita akan melaporkan ke Dewan Pers sehingga mereka akan mendapat sanksi apakah ditutup ataupun nanti apakah dibubarkan atau dicabut izinnya ataupun mendapat teguran atau dia minta maaf dengan kita. Kita lihat nanti perkembangannya.
Sangat kental ya. Memang kita tidak menuduh siapa dan siapanya. Kita, khususnya saya ya sebagai penasihat hukum, mungkin kalau klien kita ini kan mungkin dia tidak merasa lah, dia fair aja, plong aja kan. Siapa mau lewat kebun dia silakan, dan tidak pernah ada merek dilarang lewat. Silakan, kapanpun boleh, mau malam, mau siang, mau pagi. Tapi kita ya selaku implementasi dari klien kita, setelah kita menerima kuasa, kita merasa klien kita ini perlu mengambil tindakan hukum. Artinya perlu supaya ada kepastian hukum bagi beliau, kemudian supaya namanya tidak tercoreng, kemudian dia tidak terfitnah, kemudian juga kedepannya masyarakat maupun insan media bisa mengerti tidak sembarangan membuat berita, harus berimbang, kemudian harus menggunakan dan taat kepada kode etik wartawan.